Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman kelas 2 masih ingat dengan Ibu Upi? Masih mengajari tentang sains ya. Seperti biasa, sebelum mulai pastikan kita berdoa dulu ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 2 masih ingat nggak di sentra sains minggu lalu kita belajar tentang apa? Yo, siapa yang masih ingat? Betul sekali, kita belajar tentang mikroorganisme, khususnya peranan mikroorganisme di bidang pangan ya teman-teman ya. Di minggu ini kita masih belajar tentang mikroorganisme. Hanya saja di minggu ini kita membahas tentang mikroorganisme, peranan mikroorganisme di bidang kesehatan dan di bidang tanaman ya. Siapa yang masih ingat penjelasan Ibu di minggu lalu tentang beberapa fungsi mikroorganisme nih, terutama di bidang kesehatan dan di bidang tanaman? Siapa yang masih ingat? Iya betul, mikroorganisme kalau di bidang kesehatan itu dia berfungsi bisa sebagai bahan pembuat obat ya, contohnya obat antibiotik ya. Terus kalau di bidang tanaman dia bisa sebagai bahan pestisida ya. Siapa di sini yang tahu apa itu antibiotik? Siapa yang tahu? Ibu jelaskan ya. Antibiotik adalah kelompok obat yang bisa digunakan untuk mencegah atau mengatasi infeksi bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ya teman-teman ya. Kan di minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa bakteri jahat itu kalau sudah bertemu dengan virus dan masuk ke dalam tubuh itu bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kita ya. Nah, oleh karena itu yang sudah terlanjur masuk ke tubuh, biasanya kalau kita sakit nih karena bakteri jahat atau virus itu, kita akan ke dokter, sama dokter dikasih obat, salah satunya biasanya antibiotik ya teman-teman ya. Nah, siapa yang tahu kita tuh kalau mau beli antibiotik kemana? Mau beli obat-obatan? Tempat yang menjual obat-obatan secara lengkap lebih banyak bukan warung ya teman-teman ya, yang khusus menjual obat-obatan ya. Siapa yang tahu? Iya betul sekali, namanya adalah apotik. Terus teman-teman tahu nggak kalau orang yang bekerja di apotik yang dia bertugas untuk meracik atau membuat maksudnya kita beli obat nih, terus itu kan obatnya nggak sembarangan ya, dia yang bisa baca tulisan dokter, resep dari dokter, dia juga yang menyiapkan obat-obatan kita, itu disebut sebagai apoteker ya teman-teman ya. Jadi orang yang bekerja untuk meracik obat disebut apoteker, sedangkan tempat menjual untuk obat-obatan disebut apotik ya teman-teman ya. Nah terus di sini teman-teman tahu nggak obat-obatan itu bentuknya macam-macam nih. Siapa di sini yang mungkin sering lihat bentuk obat-obatan? Mungkin ada yang pernah sakit jadi mengkonsumsi obat, atau mungkin ada keluarga atau mungkin ada kerabatnya yang sakit terus mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan biar cepat sembuh nih teman-teman. Siapa yang tahu? Oke, Ibu bantu ya, sebutin ya. Yang pertama tuh ada tablet. Tablet itu bentuknya itu padat dan dia itu bisa bentuknya itu seperti bundar atau pipi atau mungkin cembung ya teman-teman ya. Cembung dia merangkap gitu teman-teman ya. Terus yang kedua itu ada kapsul. Kalau kapsul itu dia juga padat tapi dia dilapisi sama yang disebut cangkang ya. Jadi lapisan bagian luarnya itu disebut cangkang. Cangkang itu juga ada yang keras, ada juga yang lunak ya. Itu biasanya terbuat dari pati atau gelatin atau bahan lainnya ya yang disesuaikan ya. Terus yang ketiga tuh ada kaplet. Kaplet ini maksudnya kapsul dan tablet. Jadi dia bentuknya itu seperti tablet, tapi dia juga punya cangkang seperti itu ya. Dan cangkangnya itu dibungkus dengan lapisan gula ya teman-teman. Terus biasanya diberi zat pewarna makanan ya, maksudnya
zat yang warnanya itu mencolok, warnanya tuh terang ya teman-teman ya. Itu kalau kaplet. Terus kayak si kapsul nih, biasanya tadi kan kita kembali ke kapsul ya, itu kalau teman-teman nggak bisa mengkonsumsinya, biasanya di dalamnya itu bisa dibuka nih cangkangnya, isinya ada yang serbuk ya teman-teman ya, biasanya dilarutkan ke dalam sendok, diberi air, kita minum seperti itu. Terus kalau tablet, kalau kita nggak bisa konsumsinya, biasanya sama orang tua kita dibantu dihaluskan, digerus ya, ditumbuk seperti itu ya, terus dilarutkan ke dalam air di sendok ya, kita mengkonsumsinya seperti itu. Seperti juga dengan kaplet ya teman-teman ya. Terus ada juga yang berbentuk powder atau serbuk. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat ada obat yang kayak dari puskesmas atau mungkin dari klinik gitu ya, biasanya itu buat adik-adik kita yang lagi demam, itu bentuknya itu biasanya itu serbuk dikemas dalam kertas obat. Nah itu juga dia bentuknya langsung kayak tepung seperti itu ya teman-teman ya, butiran seperti itu. Itu juga biasanya dibantunya dilarutkan ke dalam air di sendok, terus kita minum. Terus ada juga yang berupa sirup, jadi dia bentuknya cair, biasanya kemasan dalam bentuk botol. Terus biasanya di dalamnya dilengkapi dengan sendok untuk minumnya, ada takarannya, atau seperti tutup botol teman-teman ya, ada ukurannya masing-masing ya. Nah itu disesuaikan ya teman-teman. Terus ada juga yang berupa obat tetes. Contoh nih, kita sakit mata nih, kelilipan ya kan, kita kan pasti menggunakan obat tetes mata ya, biar yang kelilipannya itu misalnya kemasukan apa binatang kecil atau bagaimana, itu jadi kita menjadi lebih nyaman ya matanya ya, udah nggak sakit lagi. Atau di telinga kita sakit, biasanya kita diberi obat tetes. Kan tidak mungkin ya untuk mata dan telinga kita diberinya kapsul atau tablet ya, bisa jadi kita tambah kelilipan, nggak cocok ya, disesuaikan dengan bagian mana nih yang sakit ya. Terus ada juga yang berupa salep atau krim, biasanya dia dioles. Contoh kita gatal-gatal, sakitnya ya gatal-gatal, alergi, atau mungkin kita kena luka bakar, biasanya itu kan ada salep ya, kayak odol begitu, kayak pasta gigi ya, atau mungkin dia ada tempat sendiri, jar gitu ya, bulatan gitu, kita colek, kita oleskan ya, seperti itu kalau untuk salep atau krim ya, dia bentuk obat oles. Terus pastikan teman-teman kalau berobat menggunakan obat itu dengan bijaksana ya, pastikan tidak asal minum obat, jadi pastikan sesuai dengan sakitnya, dan pastikan sesuai dengan resep dokter ya teman-teman ya. Kalau dokternya ngomong harus seperti apa, kita harus ikuti ya teman-teman ya. Jadi nggak asal minum obat, sakit sedikit minum obat, dan usahakan kalau cuma sakit yang ringan-ringan saja, kita tidak langsung mengkonsumsi obat, tapi teman-teman cukup dengan makan makanan yang bergizi, istirahatnya juga cukup, insya Allah tubuh kita bisa mengobati dengan sendirinya. Itulah kemahakuasaannya Allah ya, udah menciptakan tubuh kita yang sempurna dengan segala fungsinya, dan bisa membentuk pertahanan sendiri ya. Jadi kalau ada sakit penyakit yang masuk, bakteri jahat, biasanya kalau kita memperkuat imun kita, daya tahan tubuh kita, seperti tadi istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi, insya Allah penyakit itu akan bisa kita obati sendiri. Tubuh kita ini bisa membuat obatnya sendiri ya, jadi bisa membunuh si bakteri jahat yang udah terlanjur masuk ke tubuh ya teman-teman ya. Terus pastikan juga kalau teman-teman habis menggunakan obat, disimpan di tempat yang hawanya sejuk, dia tidak terpapar sinar matahari langsung atau panas, tidak juga disimpan di tempat yang terlalu dingin ya, misalnya kayak di lemari P3K seperti itu ya teman-teman ya. Itu emang tempat obat yang paling disarankan ya, dianjurkan ya. Terus tadi kan kita sudah ngebahas obat nih, terutama misalnya obat antibiotik ya teman-teman ya. Nah contoh antibiotik itu yang sering kita minum itu biasanya jenisnya penisilin ya, kayak contoh mereknya nih, kita sakit demam biasanya kita minum paracetamol ya, seperti itu. Terus tadi sudah ngebahas obat, sekarang itu kan tadi peranan mikroorganisme di bidang kesehatan ya. Sekarang kita ngebahas peranan mikroorganisme di bidang
tanaman ya teman-teman ya. Contohnya tadi pestisida. Siapa di sini yang tahu apa sih itu pestisida? Siapa yang tahu? Ibu kasih tahu ya. Pestisida itu adalah bahan yang digunakan untuk menolak, mengendalikan, atau membasmi hama pengganggu ya. Hama pengganggu itu macam-macam. Ada yang berbentuk mikroorganisme, ada yang berbentuk hewan ya. Nah, terus ibu mau nanya nih, pestisida itu bentuknya ada apa aja sih teman-teman ya? Pestisida, ya betul sekali. Ada yang berbentuk padat, seperti kayak model tepung gitu ya teman-teman ya. Dia serbuk-serbuk seperti itu. Ada juga yang cair, disemprotkan ya teman-teman ya. Itu bentuknya. Terus siapa di sini? Dan tadi kan kita ngebahas pestisida nih. Ada yang tahu nggak fungsi dari pestisida itu sendiri? Ayo, siapa yang tahu? Ibu kasih tahu ya. Yang pertama, dapat mengendalikan atau memberantas hama. Yang kedua, pestisida itu dapat merangsang atau mengatur pertumbuhan tanaman, teman-teman. Jadi nggak semua pestisida itu hanya untuk membunuh atau membasmi hama ya. Ada yang malah membantu pertumbuhan tanaman ya teman-teman ya. Nah, terus bedanya apa Bu? Namanya juga pestisida yang membantu membasmi hama, pasti dia mengandung racun ya. Dia kan tugasnya untuk membunuh atau membasmi hama ya teman-teman ya. Jadi pastikan kita berhati-hati dalam menggunakannya ya. Nah, misalnya nih kita nih habis lagi nanam nih, terus kita menggunakan pestisida nih untuk membunuh hama. Pastikan teman-teman langsung mencuci tangan. Kalau tidak mencuci tangan, apa yang terjadi? Betul sekali. Saya teman-teman langsung makan habis dari megang pestisida, nggak cuci tangan langsung makan, yang ada pestisidanya ikut tertelan karena dia mengandung racun, bisa menyebabkan kita jadi keracunan, bisa muntah-muntah, bisa diare, bisa pusing, pokoknya tubuh kita tuh jadi keracunan ya, nggak nyaman kita ya, nggak enak ya. Nah, terus berbahaya juga buat tubuh kita. Terus kalau contoh pestisida yang baik nih buat tanaman, yang dapat membantu tanaman untuk semakin subur nih ya, itu contohnya tanamannya itu pupuk ya teman-teman ya. Kita udah pernah bahas macam-macam pupuk ya tempo hari ya. Nah, terus di sini teman-teman tahu nggak, tadi kan kita ngebahas nih hama itu apa sih Bu? Kok dari tadi Bu ngebahasnya bolak-balik pestisida untuk membasmi hama? Saya nggak tahu hama itu apa Bu. Ibu kasih tahu ya, hama itu adalah organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan oleh manusia dalam kegiatannya sehari-hari ya teman-teman. Nah, tadi udah bilang hama itu bisa berupa organisme dan hewan ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah punya gambaran nih peranan mikroorganisme di bidang pangan. Minggu lalu di bidang pangan, sekarang di bidang kesehatan dan di bidang tanaman ya. Jika ada yang tidak jelas, teman-teman bisa bertanya kembali kepada Ibu melalui pada saat recalling kita online lagi, atau mungkin bisa minta bantu kedua orang tuanya atau orang yang mendampingi untuk menanyakan kepada Ibu, dan insya Allah akan Ibu jawab ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman silahkan dikerjakan tugasnya dan hasil karyanya. Pastikan teman-teman fokus, pastikan mengerjakan secara mandiri ya, dikerjakan sendiri. Orang tua atau orang yang di rumah cukup mendampingi saja ya, menemani teman-teman saja ya. Tidak perlu khawatir, di sini tidak ada salah dan benar, bagus dan jelek. Ibu hanya mau tahu sampai di mana teman-teman itu paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum Ibu akhiri, pastikan teman-teman menjaga kesehatan dengan cara mandi dan sering cuci tangan ya. Pastikan menjaga kesehatannya itu bisa dengan olahraga yang teratur ya, menjaga kebersihannya dengan tadi cuci tangan dan mandi ya. Pastikan makan makanan yang bergizi ya teman-teman, olahraga yang teratur di rumah saja. Pastikan tidak keluar rumah jika tidak benar-benar mendesak ya. Jikapun harus keluar, pastikan menggunakan masker dan menggunakan face shield dan juga hand sanitizer ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.